Investor yang telah melakukan pembelian saham otomatis akan memiliki hak kepemilikan di dalam perusahaan yang menerbitkannya. Banyak sedikitnya jumlah saham yang telah dibelinya akan menentukan persentase kepemilikan dari investor tersebut. Semakin besar jumlah saham yang telah dibeli, maka semakin besar pula hak kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh pembeli atau pemegang saham, antara lain 1. Dividen. Dividen adalah distribusi sebagian dari keuntungan perusahaan untuk pemegang saham. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai atau cash dividend. Sesuai dengan namanya, dividen tunai dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para investor, atau dapat pula berupa dividen saham atau stok dividen, yaitu kepada setiap pemegang saham dividennya dalam bentuk saham, sehingga ketika dividen dibagikan, jumlah saham yang dimiliki pemilik saham akan bertambah. 2. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor jika dia menjual kembali saham yang dibelinya, di mana transaksi berlangsung saat nilai jual saham lebih tinggi dibanding dengan nilai beli yang lebih rendah. 3. Manfaat non-ekonomis. Contohnya hak suara yang dimiliki investor dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menentukan jalannya perusahaan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, semakin besar pula hak suaranya dalam RUPS. Akan tetapi, karena saham memiliki karakteristik high risk, high return, atau imbal hasil tinggi, risiko tinggi, yang berarti selain saham memungkinkan investor untuk mendapat imbal hasil atau capital gain yang besar dalam waktu singkat, namun seiring fluktuasi harga saham, maka saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Risiko yang dihadapi oleh investor atas kepemilikan saham antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak mendapatkan dividen. Perusahaan akan membagikan dividen hanya jika mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, jika perusahaan mengalami kerugian, maka dividen tidak akan dibagikan. 2. Capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, sering juga investor mengalami capital loss. Kebalikan dari capital gain yaitu keuntungan, capital loss adalah kerugian yang disebabkan harga jual yang lebih rendah dari harga beli. 3. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. Dalam beberapa kasus, ada perusahaan yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya hingga dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Jika perusahaan bangkrut, maka investor hanya akan menerima sedikit pembagian dari nilai aset yang tersisa setelah digunakan untuk melunasi berbagai kewajiban kepada kreditor dan pemegang obligasi. 4. Saham dikeluarkan dari bursa atau delisting. Ini adalah situasi ketika saham perusahaan dikeluarkan dari daftar perdagangan di bursa efek secara paksa. Penyebabnya karena kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik atau perusahaan melanggar peraturan bursa efek. 5. Saham dihentikan sementara atau suspensi. Saham juga bisa disuspend atau diberhentikan sementara perdagangannya oleh bursa efek, menyebabkan pemegang saham tidak dapat menjual sahamnya hingga suspensi tersebut dicabut. Suspensi sementara mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan karena pemegang saham bisa bertransaksi lagi nantinya. Namun suspensi yang tidak jelas kapan berakhirnya akan menjadi resiko besar karena pemegang saham tidak bisa menjual sahamnya sedikit pun tanpa batasan waktu yang jelas. Bagaimana menghindari risiko itu? Bagi yang pemula, yang paling utama adalah memilih saham-saham perusahaan yang sehat saja. Juga menyadari bahwa saham adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Dengan demikian, Anda fokus kepada perkembangan saham secara tahunan, bukan mingguan, apalagi harian. Masalah ini akan dibahas dengan video tersendiri kemudian. Salam sukses.